Oh ya, kita mulai lagi ya. Nah, kita mulai lagi. Nah, pertanyaan Bapak. Nah, coba sebutkan ya, satu. Coba sebutkan mengapa mengapa minuman keras dan narkoba berhubungan dan berkaitan dalam hal merusak pemikiran manusia. Nah, jadi bagaimana hubungannya? Bagaimana minuman keras dan narkoba itu kok bisa merusak pikiran manusia? Nanti lihat di internet ya. 4 lembar saja. 4 lembar tentang bagaimana caranya kok minuman keras dan narkoba kok bisa merusak pikiran manusia. Nah, itu pertanyaan pertama. Tentu kita lihat, bisa dilihat dari segi ilmu sosial, ya dari segi ilmu kesehatan, kedokteran, bisa dilihat dari segi ilmu ekonomi. Nah, ekonomi ini soal pemborosan uang ya. Nah, lihat dari segi apapun kita lihat. Nah, itu kalian kumpulkan di dalam makalah sebanyak 4 lembar makalah ya, yang berkaitan dengan larangan yang terdapat di larangan yang berkaitan dengan mabuk ya, minuman keras. Ya, kita lanjut. Nah, nampak lagi ya. Nah, yang kedua tugasnya. Yang kedua, terangkanlah larangan agama-agama besar dunia. Terangkan larangan agama-agama besar dunia terhadap mabuk-mabukan. Terhadap mabuk-mabukan disebutkan ayatnya, pasalnya dan ayatnya ya. Pasal berapa, ayat berapa. Masing-masing agama besar dunia itu paling tidak 5 ya, 5 agama besar dunia ya. Nah, terangkan larangan mabuk-mabukan menurut 5 agama besar dunia ya. Larangan mabuk bukan menurut agama Yahudi, menurut agama Kristen, menurut agama Buddha, menurut agama Hindu, dan menurut agama Islam. Nah, 5 agama ini melarang manusia memabuk. Sebutkan pasal berapa, ayat berapa. Boleh diambil dari ayat-ayat yang Bapak sebutkan tadi, tapi harus dikembangkan ya. Harus disempurnakan. Yang Bapak terangkan tadi itu sangat sedikit, belum sempurna ya. Nah, itu yang kedua tadi itu ya. Yang kedua. Nah, terakhir yang ketiga. Yang ketiga, terangkanlah kejadian-kejadian saat ini atau kejadian-kejadian di zaman modern. Kejadian-kejadian di zaman modern, narkoba dan mabuk-mabukan yang menjadi masalah hukum ya. Ya, mabuk-mabukan dan narkoba sampai menjadi masalah hukum, bahkan bisa sampai ke pengadilan. Ini bagi yang jurusan STIH ini sangat penting. Karena larangan mabuk-mabukan itu juga terdapat di dalam KUHP.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, itu terangkat ya. Kenapa kejadian-kejadian di zaman modern sekarang ini ada kejahatan-kejahatan yang disebabkan oleh mabukkan, minuman keras, narkoba menjadi masalah hukum sampai ke pengadilan. Sampai orang itu divonis sampai beberapa bulan atau beberapa tahun penjara. Nah, cukup itu saja. Itu juga banyaknya 4 lembar. Jadi semuanya tugasnya hanya 8 lembar saja ya. Terakhir, nah ini bukan tugas. Terakhir ini penyempurnaan ya. Jadi tugas tadi ada 3 itu saja. Nah, yang keempat ini penyempurnaan. Apa manfaatnya dari kita belajar larangan mabuk-mabukan oleh 5 agama? Apa manfaatnya? Nah, manfaatnya itu karena kita tidak boleh mempelajari sesuatu kalau tidak bermanfaat ya. Manfaatnya yang pertama, bagi mahasiswa sebagai peringatan kepada diri sendiri, jangan terlibat dalam pergaulan yang ada minuman keras dan narkoba. Karena sekarang ini bagaimana ini? Karena sekarang ini jaringan narkoba dan minuman keras itu berusaha menjerat generasi muda. Sedangkan generasi muda kita ini saat ini adalah untuk jadi pemimpin di masa yang akan datang. Orang Inggris mengatakan the young today, leader tomorrow. Mahasiswa pada hari ini, pemimpin di hari esok. Nah, jadi kalian inilah pemimpin di hari esok. Maka Bapak berikan pelajaran, jauhi minuman keras dan narkoba, supaya kalian jadi pemimpin nanti, pemimpin yang benar, tidak terkacaukan otaknya oleh minuman keras dan narkoba. Nah, jelas ya? Yang kedua, manfaatnya nanti dalam ujian Bapak tanya, apa manfaatnya mempelajari larangan mabuk-mabukan dan minuman keras? Nah, manfaatnya itu kalian ingat tadi yang pertama. Yang kedua manfaatnya ialah untuk menjaga kesehatan kalian, ya kan? Karena orang mabuk-mabuk itu paru-parunya rusak, ya. Kemudian saraf otaknya juga rusak orang yang mabuk-mabukkan itu. Nah, kenapa ini perlu diingatkan? Karena Bapak pernah berteman di waktu di Jawa. Bapak lama di Jawa ya, maka Bapak bisa bahasa Jawa. Waktu di Jawa, Bapak punya teman, ketika dia pusing, dia minum minuman keras. Ketika dia berkelahi kepada orang untuk menenangkan jiwanya, dia minum minuman keras. Dia susah mau tidur, kepalanya pusing, dia minum minuman keras. Akhirnya dia mempunyai ketergantungan yang sangat erat terhadap minuman keras. Nah, tidak lama sudah itu matanya menjadi merah, kemudian kulitnya menjadi pucat, diperiksa ke rumah sakit, ternyata paru-parunya separuh sudah hancur ya. Paru-parunya hancur, robek akibat kecanduan minuman keras. Jadi jangan ada di antara anak-anak Bapak, mahasiswa Bapak yang tercandu dengan minuman keras. Bahkan mendekati, duduk bersama orang minuman keras itu jangan, apalagi bersama dengan orang narkoba. Jadi Bapak tidak ingin satupun mahasiswa Bapak yang terkena oleh narkoba, apakah itu sabu-sabu, apakah itu apa lagi namanya? Apa namanya yang narkoba itu? Ada sabu-sabu, ada apa lagi? Morfin, ada apa lagi? Ganja. Ada ganja. Ekstasi, Pak. Betul-betul, ekstasi itu yang paling populer ya. Nah, ekstasi itu kan gunanya untuk orang bersenang-senang. Nah, jadi berbahaya. Nah,
Ini pengalaman Bapak terakhir ya. Pengalaman Bapak pergi ke Dumai, naik angkot, apa namanya itu, mobil ke sana itulah ya. Bapak duduk paling depan di dekat supir. Bapak menceritakan, merokok mas, saya katakan. Kadang-kadang Pak merokok. Entah bagaimana cerita Bapak itu sampai kepada narkoba. Kata Bapak, daerah-daerah pelabuhan seperti di Dumai, seperti di Bengkalis, di Batam, di mana itu biasanya di pelabuhan itu ada orang yang menedarkan narkoba ya, sabu-sabu kata Bapak. Lalu dijawab oleh supir nih, oh sabu-sabu itu nggak apa-apa Pak, saya udah bertahun-tahun mengkonsumsinya, nggak ada apa-apa katanya. Ya terus nyupir, nggak lama sudah itu dia nabrak Honda yang mau menyeberang. Nah untunglah waktu itu dia tidak terlalu kencang ya. Honda tadi juga pelan-pelan, tapi yang jelas dia telah menabrak Honda itu. Akhirnya direm dan Honda itu lecet sedikit dan orangnya selamat. Nah, itu memberitahukan bahwa untunglah pada waktu itu tidak kuat dia melarikan mobilnya. Kalau kuat, dia sendiri masuk penjara, mobil Honda tadi juga hancur. Nah, itu Bapak sendiri menyaksikan pada waktu itu. Jadi Bapak berkesimpulan, jangan menganggap remeh ya, walaupun kecil, minuman keras walaupun kecil dianggap remeh nggak apa-apa, tapi bahayanya besar sekali. Narkoba dianggap itu menimbulkan ketenangan, orang stres, dicoba lari ke sana, akhirnya menjadi dia akut, menjadi terkungkung oleh minuman keras itu. Nah, jadi manfaatnya mempelajari ini, mengingat kembali betapa pentingnya kita mawas diri melalui kepercayaan agama. Kitab suci melarang kita mabuk-mabukan, itu bukanlah untuk agama itu sendiri, tapi untuk kita sebagai orang-orang yang percaya, orang-orang beriman. Bukan hanya kita meyakini dengan keimanan saja, tapi juga meyakini dengan otak kita dan berpadu dengan pengalaman kita sehari-hari, sehingga semakin kuat kita mempertahankan diri kita ya. Nah, demikianlah. Tinggal sedikit lagi, terakhir Bapak foto lagi kalian ya. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Pak, maaf Pak, Ya. izin mau tanya boleh Pak? Boleh. Nah, silakan. Tadi jaringan saya kurang bagus Pak, mau tanya. Ya. Tugas yang pertama sampai yang kedua apa ya Pak? Boleh diulang Pak? Oh, tugasnya itu yang rinciannya Bapak tidak pula tulis. Bapak tadi hanya melalui apa saja ya, melalui uraian Bapak tadi itu. Yang urutannya Bapak tidak ingat lagi. Tapi intinya ialah tentang larangan minuman keras dan narkoba menurut 5 agama tadi ya. 5 agama. Ayat berapa menurut agama Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha dan Islam? Larangan mabuk-mabukan. Ya, sebutkan ayat berapa. Nah, ya. Hindu enggak ada tadi, cuman Buddha. Oh ya, berarti 4 aja ya. Yahudi, Kristen, Ya. Buddha, Islam. Oh gitu. Jadi yang Hindu nanti kalian cari di internet saja. Ya, 4 yang Pak terangkan. 4. Tambah 1 lagi kalian cari sendiri di internet. Ya. Lengkapi. Oh, iya Pak. Itu dia. Nah, ada 1 lagi ya Pak. Bapak juga lupa tadi itu. Apa lagi? Akibatnya ya. Akibat dari mabuk-mabukan, akibat dari narkoba yang sampai akhirnya mempunyai akibat hukum. Nah, bahkan sampai ke pengadilan kata Bapak ya. Jadi narkoba dan minuman keras mempunyai akibat hukum. Orang bisa masuk penjara. Nah, masih ingat lagi? Nah, demikianlah waktu kita sudah sampai. Ya. Jadi 4 tentang akibatnya dan 4 lembar pula tentang pasal-pasal atau ayat-ayat yang melarang mabuk-mabukan dan narkoba dan apa mudaratnya, apa penyakit yang ditimbulkannya. Nah, cukup demikian, sampai ketemu lagi pada minggu yang akan datang ya. Bagaimana
mata pelajaran lain sudah ada yang ujian belum? Belum, Pak. Belum ya? Nah, kita masih ada satu lagi pertemuan. Jadi minggu depan itu pertemuan yang terakhir. Nah, baiklah anak-anak Bapak yang Bapak cintai, yang Bapak sayangi, agar kalian terhindar dari mabuk-mabukan dan narkoba, dan hendaknya ujian ini lulus semuanya ya, tidak ada yang tidak lulus. Nah, nilainya supaya tinggi-tinggi semua. Apalagi yang sudah membuat tugas itu dijamin itu ya, dijamin lulus. Kalau banyak tugasnya lengkap, itu sudah A di dalam tangan. Kalau kurang, ya nilainya B. Agak kurang sedikit lagi, C. Kalau tidak buat sama sekali, hanya daftar nama, dapat D. Jadi iya, yang penting tugasnya lengkap. Sekian, terima kasih. Mari kita tutup dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah, sampai ketemu lagi pada yang akan datang. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sahat ya. Delvia Wahyuni, rajin ya. Ada Rocky, ada Ricardo, ada Delvia Wahyuni, ada Dewi. Wah, ini siapa ini, si Riki Irawan? Dewi. Iya, Dewi ya. Iya, itu populer sekali. Dah, ketemu lagi. Nah, demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Secara ringkas saya memberikan motivasi kepada mahasiswa saya, dan banyak buku-buku diwajibkan. Antara lain saya mewajibkan buku ini ya, membongkar mitos keilmuan barat ya. Kenapa? Ini saya karang tahun 2003. Ini cuplikan intisari dari kuliah saya di S2. Judulnya membongkar keilmuan barat tentang ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Dalam kajian sejarah budaya teknologi di dalam Islam. Jadi dalam Islam itu banyak nama-nama ahli teknologinya, seperti Al-Farabi, Az-Zahrawi, Ibnu Sina, Al-Khawarizmi, Ibnu Yunus, dan banyak lagi. Nah, mudah-mudahan buku ini bisa dipelajari, di samping oleh mahasiswa saya di Persada Bunda, juga masyarakat umum juga boleh. Kepada Mubalik Ikmi selalu saya tawarkan ketika saya menantar para mubalik untuk wawasan ya, wawasan para mubalik. Demikian, terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.